Hai, saya Erlin Nainggolan dari kelas B reguler 2019 akan mereview buku Involusi Pertanian dari Clifford Geertz. Yuk, check this out. Buku Involusi Pertanian merupakan buku terjemahan yang buku aslinya berjudul Agricultural Involution. Buku ini diterjemahkan oleh S. Pomo pada tahun 1976 dan diterbitkan oleh Batara Karya Aksara. Buku ini berisi hasil dari penelitian Clifford Geertz pada masyarakat Jawa kala itu. Di dalam bukunya terdapat 2 bab. Bab pertama adalah titik tolak menurut teori dan fakta, dan bab kedua adalah perwujudan pola yang tetap. Dalam bab pertama terdapat 2 subbab, yaitu pendekatan ekologis dalam antropologi dan bentuk ekosistem. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu ekologi. Dalam buku Geertz, ekologi adalah ilmu yang mempelajari lingkungan fungsional antara organisme yang lingkungan hidupnya termasuk dalam disiplin biologi. Pada buku ini terdapat 3 pendekatan dalam memahami hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya, yaitu yang pertama adalah pendekatan antrogeografis. Pendekatan antrogeografis memandang berdasarkan penyelidikan mengenai berapa jauh dan bagaimana cara-cara kebudayaan manusia dibentuk oleh kondisi lingkungan. Yang kedua, pendekatan posibilisme. Pendekatan posibilisme memandang bahwa lingkungan tidak dipandang sebagai sebab, melainkan semata-mata sebagai pembatasan atau penyeleksi. Dan yang ketiga adalah pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi berusaha mencapai spesifikasi yang lebih tepat mengenai hubungan antara kegiatan manusia, transaksi biologis, dan proses alam tertentu, yaitu ekosistem. Pada mulanya, karya manusia dan proses alam dipisahkan menjadi 2 bidang pengaruh atau spher yang berlainan, yaitu kebudayaan dan lingkungan. Kemudian berusaha melihat bagaimana keseluruhan kedua bidang tersebut masing-masing secara ekstra saling mempengaruhi. Julian Stewart telah mengembangkan cara analisis yang disebut dengan ekologi budaya. Perbedaan pokok antara ekologi budaya ini dengan cara pendekatan lainnya ialah bukan pada seluruh kehidupan manusia secara luas dan besar, melainkan dalam kecocokan menerapkan konsep dan azas ekologi itu pada aspek-aspek tertentu dari kehidupan sosial dan kebudayaan manusia. Doktrin antropologi holisme menguraikan bahwa segala aspek kebudayaan itu sepenuhnya saling tergantung dan saling berkaitan, membawa kita ke perumusan masalah kebudayaan lingkungan hidup dalam arti yang sangat umum, sehingga sampai ke paradoks yang sudah dikemukakan di atas, yaitu kedua argumen itu masing-masing ada benarnya. Tipe-tipe habitat dengan ciri-ciri yang umum seperti kawasan tropis, kawasan kutub, daerah tinggi dicocokkan pada seluruh kebudayaan yang dianggapnya integral seperti kebudayaan Jawa, kebudayaan Eskimo, dan kebudayaan Sioux. Menurut Stewart, segala aspek kebudayaan itu saling berhubungan secara fungsional dengan cara yang tidak pasti. Ia berpendapat bahwa tingkat dan macam hubungan itu dalam segala aspek kebudayaan bermacam ragam. Subbab 2. Bentuk ekosistem. Dalam bukunya, Clifford Geertz membagi Indonesia ke dalam 2 bentuk, yaitu Indonesia dalam dan Indonesia luar. Menurutnya, Indonesia dalam merupakan Pulau Jawa, sedangkan Indonesia luar merupakan pulau-pulau di luar Jawa yang meliputi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara.
Ia melihat bahwa sistem pertanian di luar Jawa lebih dominan pada sistem pertanian yang disebut dengan perladangan, sedangkan di Jawa sering disebut dengan pertanian sawah. Gurau secara garis besar menguraikan 4 ciri perladangan. Pertama, dijalankan di tanah tropis yang gersang. 2. Berupa teknik pertanian yang elementer tanpa menggunakan alat-alat kecuali kampak. 3. Kepadatan penduduk rendah. Dan yang keempat adalah menyangkut tingkat konsumsi yang rendah. Menurut Dobby, perladangan itu merupakan tahap yang istimewa dalam evolusi dari berburu dan meramu seperti pada bercocok tanam yang menetap. Dan keistimewaan itu kelihatannya terdiri dari ciri-ciri hampa seperti tidak adanya hubungan dengan usaha pedesaan dan sangat sedikitnya produksi yang mempunyai arti penting bagi perladangan. Dilihat dari ekologi, ciri yang paling positif dari perladangan dan yang membedakannya dengan ciri persawahan adalah lebih berintegrasi ke dalam struktur umum dari ekosistem alami sebelum perladangan itu direncanakan, dan jika sungguh-sungguh adaptif, lebih baik mempertahankan struktur itu daripada menciptakan dan melanjutkan ekosistem yang disusun menurut garis-garis baru dan memperlihatkan dinamika-dinamika baru. Setiap bentuk pertanian merupakan usaha untuk mengubah ekosistem tertentu sehingga dapat menaikkan arus energi ke manusia. Persawahan mencapai hal ini dengan cara mengolah kembali alam sekitar, sedangkan perladangan dengan cara meniru alam sekitar. 3. Sawah. Menurut Clifford Geertz, sawah sebagai suatu rangkaian organisme hidup dan benda-benda mati yang saling mempengaruhi untuk menghasilkan pertukaran bahan antara bagian-bagian yang hidup dan yang tidak hidup, tidak ada di dalam perpustakaan. Dapat disimpulkan bahwa ladang merupakan suatu sistem serba tanaman yang beraneka ragam jenisnya. Peredaran zat-zat makanan antara bentuk-bentuk hidup, arsitektur pelindung tertutup, dan keseimbangan yang ringkih. Sedangkan sawah merupakan suatu sistem yang khusus, tanaman tunggal dan terbuka, sangat tergantung pada mineral yang dibawa air sebagai makanan, gantung pada bangunan air dan keseimbangan yang stabil. Bab 2. Perwujudan pola yang tetap. Dalam bab 2 terdapat 3 subbab, yaitu yang pertama adalah zaman purba. Pada umumnya, berkembangnya persawahan di Jawa sejak sebelum Masehi disebabkan oleh adanya kombinasi yang menguntungkan, seperti yang dikatakan oleh ahli geologi Belanda, Mohr, bahwa keempat unsur dunia purba adalah api, air, tanah, dan udara. Apa yang diperoleh dari kegiatan yang sangat hebat oleh lebih dari 30 gunung berapi yang masih aktif di Pulau Jawa. Gunung-gunung berapi itulah yang menyediakan zat-zat makanan untuk tumbuh-tumbuhan yang tidak tersedia di dalam tanah yang tipis. Air berasal dari sungai-sungai yang pendek, deras, dan mengandung lumpur yang mengalir dari deretan gunung berapi itu dan mengangkat mineral yang dihasilkannya ke selatan Samudra India maupun ke utara Laut Jawa. Tanah berupa dataran tertutup yang melandai dengan drainase yang baik, terbentuk oleh alur sungai di antara pegunungan tersebut, menimbulkan serangkaian amfiteater alam yang jelas batasnya dan sangat cocok untuk teknik irigasi yang tradisional. Sedangkan udara adalah hasil dari iklim yang agak lembab, yaitu peralihan antara daerah-daerah khatulistiwa di Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang terus-menerus hujan dengan daerah-daerah Nusa Tenggara yang jelas mempunyai 2 musim. Suatu kompromi yang menghindarkan penggenangan ataupun penapisan yang hebat seperti terdapat di pulau-pulau sebelah utara dan barat, serta pengeringan yang berlebihan dan erosi angin seperti yang terdapat di pulau-pulau sebelah timur dan selatan. Menurut Morn, ada 3 aspek atau fungsi irigasi yang seringkali kurang disadari perbedaannya. Yang pertama adalah fungsi pengairan. Fungsi pengairan yaitu menyediakan air untuk tanah yang menjadi gersang jika kekurangan air. Yang kedua adalah fungsi pengontrolan. Fungsi pengontrolan yaitu mengatur persediaan air yang cukup banyak agar dapat menghindari atau mengendalikan banjir. Dan yang ketiga adalah fungsi pemupukan. Fungsi pemupukan yaitu menyuburkan tanah dengan zat-zat hara yang diangkutnya. Pada permulaan zaman penjajahan, pola ekologi secara keseluruhan boleh dikatakan sudah tetap. Ekonomi kolonial yang lahir dari perkawinan antara ekonomi dengan politik itu adalah suatu ekonomi yang hampir tidak ada perbedaan tajam antara perdagangan bebas, pemborongan, kuota, dan monopoli. Yang semuanya itu dilakukan di bawah bayang-bayang mulut meriam. Dalam sejarah kolonial Hindia Belanda, ini bercirikan serangkaian rencana-rencana politik ekonomi seperti VOC, sistem tanam paksa, sistem perkebunan besar. Ciri-ciri umum involusi yang disebutkan oleh Goldenweister untuk fenomena estetika tersebut juga merupakan ciri khas dari perkembangan sistem sawah sesudah kira-kira pertengahan abad ke-19, yaitu keuletan pola dasar yang meningkat, penggarapan intern yang terlalu teliti dan terlalu penuh dengan hiasan, penjelimatan teknis dan keahlian teknis yang tidak ada habisnya. Ada 3 ciri khas pengembangan luar Jawa atau Indonesia luar, yaitu dapat dipergunakan untuk menetapkan sebuah pola. Ketiga ciri itu sangat berlainan dengan pola Jawa, yaitu yang pertama adalah pengembangan itu secara geografis hanya terbatas di tempat-tempat tertentu. 2. Fokus pengembangan itu tidak lagi ditunjukkan pada rempah-rempah, manis-manisan, dan bahan perangsang. Yang ketiga adalah kaum petani memainkan peranan yang relatif lebih besar dalam ekonomi ekspor dari seluruh ekspor luar Jawa. Walaupun tahap-tahap dari adaptasi itu terpaksa harus kita terangkan secara spekulatif, hanya dengan dukungan bukti-bukti fragmentaris dan tidak langsung ditambah dengan logika yang keras, namun sifat dan arah dari adaptasi itu secara keseluruhan adalah jelas dan terdiri dari apa yang Clifford Geertz namakan, yaitu agricultural involution atau involusi pertanian. Konsep involusi menurut Alexander Goldenweiser adalah melukiskan pola kebudayaan yang sesudah mencapai bentuk yang pasti tidak berhasil menstabilisasinya atau mengubahnya menjadi suatu pola baru, tetapi terus berkembang ke dalam sehingga menjadi semakin rumit. Demikianlah pada waktu sebagian besar petani Jawa bergeser ke arah involusi pertanian, kemiskinan bersama, elastisitas sosial, dan kebudayaan yang mengatur, minoritas kecil petani luar Jawa bergeser ke arah spesialisasi pertanian, individualisme yang tegas, pertentangan sosial, dan rasionalisasi kebudayaan.
Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa involusi pertanian yang ada pada khususnya masyarakat Jawa terjadi karena adanya efek penjajahan kolonial Hindia Belanda pada kala itu. Demikian hasil review buku yang bisa saya berikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. See you next video guys. Goodbye.